Oke, Bapak jelaskan terkait skenario atau simulasi yang kita pakai nanti itu terkait bukti digital yang dihapus. Jadi bukti digital dihapus itu tersimpan di mana? Di flash disk ini, anggap aja flash disk. Setelah itu di dalam flash disk itu ada dokumen. Dokumennya itu nanti ada file dokumen, file gambar, file video kalau nggak salah ya. Audio mungkin nggak tahu ini ada nggak nanti di tempat kita nanti. Setelah itu file itu dimanipulasi. Di mana manipulasi itu mengubah data di dalamnya. Nah setelah itu si penjahat menghapus file originalnya. Jadi file originalnya dihapus, dia kirim file yang sudah dimanipulasi. Itu termasuk apa? Di dalam kejahatan adalah fabrication atau manipulation. Nah setelah itu file yang legalnya itu dihapus. Nah bagaimana bukti digital ini yang terhapus itu kita recovery kembali? Tantangannya itu. Peralatannya apa? Peralatannya komputer nantinya, laptop salah satu dari kelompok kalian sama flash disk. Flash disknya berapa ukurannya Pak? Jangan terlalu besar-besar. Semakin besar flash disk yang kalian pakai, semakin lama kalian nanti proses akuisisi atau proses cloning image-nya. Jadi pakai flash disk yang apa? Yang kecil. Masih ada nggak sekarang flash disk 2 GB? Ada. Kalian punya? Nggak ada lagi ya? Rata-rata 8, 16, 32, ya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, 8, 16 tuh nggak apa-apa, standar aja nggak apa-apa. Simulasi gambarnya seperti itu, ya. Skenario kasus, ya. Setelah itu nanti ada proses akuisisi. Proses akuisisi ini adalah mengcloning flash disk tadi yang berbentuk fisik menjadi sebuah file yang mana kita analisis dan eksaminasi file tersebut. Ini outputnya adalah image.dd. Ekstensinya apa? .dd. Aplikasi yang dipakai adalah tool FTK Imager. Sudah ada ya tadi ya di file tadi. Setelah itu proses eksaminasi dan analisis. Aplikasi yang dipakai adalah menggunakan aplikasi autopsi. Setelah itu kita membuat laporan, laporannya itu terkait barang bukti yang ditemukan atau yang tidak ditemukan. File yang bukti yang terhapus apa saja, ya kapan itu ditemukannya, kapan file itu diakses, itu terjawab di laporan. Tetapi yang kita buat laporannya adalah laporan sementara. Karena kita belum mempelajari bagaimana cara membuat laporan di digital forensik. Itu pertemuan minggu depan. Jadi pertemuan ini berkelanjutan. Setelah membuat hasil laporan sementara, kalian tuangkan laporan tadi ke laporan di minggu pertemuan 10. Cara membuat laporan digital forensik. Aplikasi sudah Bapak siapkan, di sini sudah Bapak kirim juga link downloadnya. Kalau mau update pakai yang ini. Sampel bukti digital kita sepakati per kelompok itu mempunyai sampel bukti digital berupa dokumen, PDF, Excel sama doc. Di mana dalam satu ekstensi itu 2 file. Dibuat dua, beda-beda. Contoh, di sini doc HD 1, setelah itu isinya beda. Setelah itu doc HD 2, isinya juga beda. Kenapa beda? Biar kita melihat keberagaman file. Apakah nantinya, biasanya ya, kalau Bapak lakukan penelitian, ada beberapa file yang tidak bisa direcovery. Ternyata hanya PDF saja. File-file yang lain bisa. Itu bisa terjadi. Bahannya sebenarnya bisa flash disk, hard disk, sama SD card. Tapi kita sepakati flash disk saja ya. Tool tambahan kita menggunakan mini tool partition. Aplikasinya ini. Mini tool ya. Ini aplikasinya bisa di-download free ya, mini tool partition.
Masih ingat apa fungsi wipe disk? Hah? Menghapus isinya. Apa perbedaan wipe disk sama format disk? Ayo lo. Kalau format disk itu secara kasmata filenya hilang, tapi rata-rata bisa masih di recovery. Tetapi kalau umpamanya wipe disk itu betul-betul hilang, prosesnya juga lama. Ya. Contohnya di sini, P32 kita wipe. Ini aja nih, mana nih, data kita wipe. Nah, metode wiping itu ada 0, 1, atau 0, 1, atau 3 passes, atau 7 passes. Jadi prosesnya itu menghilangkan di dalam flash disk kan ada file-file sampah. Kita format masih ada file-file sampahnya, itu kemungkinan bisa di recovery. Tetapi kalau umpamanya kita pakai wiping, otomatis seperti hard disk baru atau flash disk baru. Kalau kalian menjual, jangan diformat saja, data kalian pasti akan dikembalikan lagi. Kalau kalian menjual flash disk, hard disk, usahakan di file sektor, di wiping ya. Jangan wiping yang lama. Wiping 01 ini standar, tapi agak lama hasilnya. Untuk penggunaannya sudah Bapak lampirkan di video yang Bapak tampilkan di sini ya. Ini ada videonya. Di sini sudah ada ya. Nah, ini. Silakan nanti disimak. Proses Bapak selanjutnya adalah juga di Smart ya, aplikasi Smart. Setelah flash disk itu seperti pabrik, seperti baru kembali, ikuti tahapan berikut ya. Tahapan berikut ini Bapak besar aja. Tadi ada scanner kasus, akuisisi, eksaminasi, analisis, sama pelaporan. Scanner kasus warna hitam. Jadi yang pertama adalah kalau kita membuat flowchart, kalau kotak itu apa? Apa perbedaan kotak sama apa ini? Jejer genjang ya? Apa perbedaan kotak sama jejer genjang? Kalau di flowchart. Terus apa tanda apa ini? Apa lupa bentuknya. Kalau kotak itu apa? Kalau di flowchart proses. Kalau jajar genjang hasil ini adalah berupa output. Setelah itu kalau umpamanya bentuk seperti ini, bentuk apa ini? Bentuk apa nih? Kreasi. Bapak lupa namanya. Kalian ada yang tahu? Bentuk ini bentuk apa? Bentuknya bentuk apa ini? Ada nggak namanya? Oh, nggak ada namanya. Ketupat. Ya udah, ketupat aja ya. Bapak lupa anjir ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, itu adalah proses yang harus ada ininya, ada tidak atau ya-nya ya. Kondisi yes or kondisi no. Condition ya. Setelah itu ada proses lagi. Oke, Bapak jelaskan di sini ketika kita memulai, itu kita siapkan flash disknya. Di mana flash disk itu kita nggak tahu ya, apakah isinya ada atau enggak. Pastikan setelah menyiapkan flash disk, semua isi flash disk itu di wiping menggunakan mini tool partition tadi. Jadi prosesnya di wiping dulu. Setelah itu, setelah selesai, siapkan sampel bukti digital. Baik kalian boleh dibuat di D dulu atau di C. Setelah itu, kalau sudah dibuat sampelnya tadi di komputer kalian, copy sampelnya ke flash disk. Nah, lakukan aktivasi aktivitas open file saja. Open file, ya open. Setelah itu scroll atau apa terserah.
Tidak ada aktivitas ini ya, mengetik ulang atau apa. Dibuka aja aplikasinya. Setelah itu, kalau sudah di close semua aplikasi tadi yang kalian buka, hash semua file tadi menggunakan flash disk. Jadi di dalam flash disk itu kalian drag and drop ke aplikasi hash my file. Nah ini, ambil data di folder flash disk atau di file flash disk tadi, drag and drop ke hash my file. Otomatis nanti akan muncul nilai hashnya, betul ya. Setelah itu simpan atau di screenshot hasilnya sebagai acuan kita. Apakah nanti ketika hasil recovery sama dengan hasil yang asli. Jadi kita membandingkan file asli dengan file apa? File yang sudah di recovery. Sama enggak nilai hashnya? Kalau ada perubahan berarti ada perubahan juga di dalamnya. Seperti itu. Setelah itu lakukan skenario penghapusan. Skenario penghapusan dapat dilihat di sini, nanti Bapak gabungkan ya. Skenario penghapusan. Ini sudah Bapak buat ya. Nah. Skenario penghapusan ada 4. Kelompok 1 masih ingat siapa kelompok 1? Ada? Kelompok 2? Cek di WA-nya, kelompok 2 siapa? Atau tanpa kelompok namanya kemarin? Tanpa kelompok. Tapi ada urutannya nggak? Nah, diurut aja kelompok yang pertama di kelas A. Mana nih? Ada kok namanya. Kelompok 1, 2. Tapi acak ya. Tapi kayaknya sudah fix ini ya. Kelompok 1 Henry, Eko, Zaini sama Yosua. Scanner yang dipakai adalah shift delete. Tahu ya shift delete ya. Semua file Ctrl A setelah itu shift delete. Otomatis apa? Delete permanen. Setelah itu kelompok 3 dan 4 itu delete saja. Apakah delete-nya itu tersimpan recycle bin di C atau recycle bin-nya di flash disk? Kira-kira di mana? Pasti kalian bingung. Recycle bin apakah tersimpan di flash disk atau di C? Nah, nanti terjawab oleh kelompok 3 dan 4. Ya. Setelah itu di kelompok 5 dan 6 itu menggunakan format yang ada di Windows. Klik kanan, ada format ya. Format nih. Ini kelompok 5 dan 6. Silahkan dicoba. Setelah itu nanti di kelompok 7 dan 8 metode wiping menggunakan Minitool partition. Minitool partition. Selanjutnya, kalau umpamanya ada kelompok lain lagi masuk ke 8, 9, 10 masuk ke kelompok shift delete. 9, 10, 11, 12 masuk delete. 13, 14 masuk format. 15, 16 masuk wiping. Ya, kalau umpamanya lebih dari 8 kelompoknya, seharusnya lebih ya. Oke, selanjutnya adalah proses akuisisi. Ini sudah ya tadi ya. Proses akuisisi yang harus kita pakai gunakan adalah aplikasi USB Weblock. Cara penggunaannya sudah Bapak lampirkan di video, tapi Bapak coba di sini juga ada membawa flash disk. Ini kayaknya ada deh ya. Bapak takut sama flash disk kalian? Oh iya. Oke, perhatikan di sini. Apa fungsi aplikasi Weblock?
Siapa yang bisa menjawab? Apa aplikasi, apa fungsi dari USB write block? Ada yang bisa jawab? Aplikasi write block itu buat apa? Memblok flash disk. Siapa yang menjawab memblok flash disk? Memblok? Read only. Hanya bisa membaca. Memblok tulisan atau read only. Kita akan coba ya. Perhatikan di sini di flash disk yang Bapak colok. Mana nih flash disk? Oke, di sini ya. Kalau belum diaktifkan USB write block, kita bisa memasukkan file. Contohnya new, ada fitur new-nya. TXT kita masih bisa input ya. Tetapi kalau umpamanya kita aktifkan write block ya, di sini Bapak coba mengaktifkan dengan menggunakan aplikasi USB write block, USB ya. Misalkan pakai menggunakan run as administrator. Oke, sebelum kita pakai, kita lepas dulu, kita aktifkan dulu aplikasinya. Klik apa? Enable. Ya. Jadi di enable dulu, setelah itu di apply. Ada notifikasi your computer has been successful. Nah, sudah enable ya. Baru kita colokkan flash disknya, di mana flash disk ini sudah kita delete sesuai skenario. Jadi sudah di delete kosong. Baru kita masukkan prosesnya. Ini sudah mulai proses forensik ya. Kita masukkan flash disknya. Baru kita buka aplikasi FTK Imager. Tetapi ini Bapak uji coba ya. Bapak uji coba untuk dia sudah read only apa belum. Ini perhatikan flash disknya sudah terdeteksi. Kita klik kanan, sudah tidak ada new tadi ya. Otomatis ini sudah read only. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita nggak bisa hapus. Contohnya nih. Copy aja pasti nggak bisa ya. Nah, remove nih bacanya ya. Remove the write protection. Jadi sudah di write proteksi atau read only. Nah, ini menjaga apa? Menjaga integritas filenya. Wajib. Kalau umpamanya kalian sudah mempunyai badan usaha untuk lab forensik, nggak boleh pakai USB seperti ini aplikasinya. Kalian punya alat khusus, harus beli. Alat cloningnya harus beli. Tapi kalau umpamanya belajar, ya nggak apa-apa pakai USB write block. Tapi kalau umpamanya sudah jadikan usaha, harus beli alatnya. Berapa alatnya? Belasan juta. Seharga motor biasanya. Oke, setelah read only, kita lakukan, jangan lupa ya, kalau sudah enable, di disable lagi. Kenapa? Nanti kalian bingung, kenapa nggak bisa di copy paste nih USB-nya? Kayak gitu. Di disable lagi. Jadi bingung nanti.
Biasanya kalau apa namanya, kalau mencegah virus bisa aja diblok komputer-komputer kayak komputer office, komputer kantor, tiap dia mencolokin diblok dulu. Nah, selanjutnya lakukan akuisisi cloning menggunakan aplikasi FTK Imager. FTK Imager ini ya. Bapak tidak menjelaskan banyak, silakan nanti di video. Ini tampilan aplikasi Imager, nanti masuk ke create this image. Bapak tidak jelaskan secara detail, nanti silakan ikuti step by step di video yang sudah dibuat ya. Selanjutnya tahapannya adalah hasilnya kalau berbentuk jejar genjang ini adalah output, hasilnya adalah ekstensi.dd. Hasil tadi itu di copy paste. Jadi kita tidak menganalisis atau mengeksaminasi di hasil .dd ini. Tetapi kita menggunakan dari copy image-nya. Kopiannya. Jadi kalau umpamanya di realnya itu kopian ini nanti disimpan di lab. Nanti di lab mengeluarkan copy image-nya yang ini untuk dianalisis hasilnya nanti. Jadi kita menggunakan copy image bukan copy originalnya. Nah, setelah kita copy hasil image-nya itu kita hash lagi. Ribet ya. Jadi cloning sama yang original di hash menggunakan aplikasi Hashmafile. Identik nggak? Kalau sudah identik, baru lakukan proses selanjutnya. Proses selanjutnya adalah membuka aplikasi autopsi. Nih, aplikasi autopsi seperti ini. Gambarnya anjing ya. Kenapa gambarnya anjing? Karena anjing feeling ini ya, feeling menciumnya tuh lebih bagus ya. Aplikasi autopsi lumayan berat ya. Kalau umpamanya file yang kita import nanti besar. Yang kita image tadi besar itu pasti berat nih autopsinya. Tampilannya seperti ini. Nanti kita new case ya, kita buat kasus baru. Silahkan cek di video. Di sini Bapak skip, Bapak langsung ambil aja file yang lain. Contoh ini. Usahakan pakai spesifikasi yang lumayan tinggi untuk autopsi. Sampai di sini ada ditanyakan prosesnya. Lumayan panjang ya prosesnya. Makanya apa perbedaan, banyak yang menanyakan Bapak dulu ya, apa perbedaan recovery yang biasa sama recovery di forensik? Yang bedakan adalah tahapannya. Tahapannya panjang. Kenapa? Karena harus menjaga integritas. Keasliannya harus dijaga. Kalau umpamanya recovery biasa, ambil flash disk atau hard disk, langsung aja recovery. Oh, muncul recovery-nya, langsung di ekstrak. Kayak gitu. Tapi ini nggak sembarangan kita ya. Nggak boleh sembarangan. Jangan-jangan filenya nanti hilang gitu ya. Nah, ini aja lumayan nih ya. Ini salah satu kasus forensik hacking. Bapak buka. Oke, Bapak lanjut dulu di flowchart ini. Selanjutnya adalah proses eksaminasi sama proses analisis. Proses eksaminasi ini kita ekstrak semua file yang ada di autopsi tadi. Jadi filenya itu tersebar di mana? Jadi autopsi itu membuat klasifikasi ya. Jadi aplikasi autopsi ini meringankan identitas. Kalau di folder, di flash disk tadi
di mana file ini tersebar tanpa ada directory di kartu praja. Dengan aplikasi otopsi, aplikasi itu nanti membuat ekstensi sendiri. Jadi PDF, itu gambar. File yang terhapus nanti otomatis deleted file nanti ada. Berdasarkan tanggal juga bisa. Dan kalau umpamanya di forensik, biasanya ada papan tulis, terus ada target. Target itu nanti bisa foto, target foto, itu lokasi apa, kota, akan membuka beberapa aktivitas yang sudah dilakukan penjahat. Contohnya nih, mudah-mudahan sudah terbuka. Image. Oke, Bapak buka. Selanjutnya, dengan menggunakan otopsi itu kalian cari secara manual. Aplikasi otopsi belum dijelaskan ya, tapi kalian otodidak dulu mencari secara manual. Nantinya kita akan mempelajari aplikasi otopsi setelah materi 9 hari ini 10/11. Minggu depan kita membuat laporannya. Setelah itu 11 baru mempelajari aplikasi otopsinya. Setelah itu kita memproses pencarian ya. Kalau ditemukan bukti digitalnya, langsung kalian masukkan ke hash lagi. Jadi kalau umpamanya kalian temukan ini file yang sudah terhapus, kalian bandingkan hashnya dengan file originalnya. Original itu yang di sini, mana ya? Ini ya. Hash semua sampel bukti. Hash ini kalian bandingkan dengan hash yang ada di sini. Kalau hashnya itu sudah sesuai, kalian buat laporan sementara. Ditemukan file nama ini, lokasinya di mana, jamnya jam berapa. Ketahuan nanti kapan dia terhapus. Kalau umpamanya ditemukan loh. Dan prosesnya nanti ada deleted. Ya, tulisannya biasanya ada deleted. Nah, kalian sudah membuat laporan sementara, baik itu berupa screenshot sama narasi. Narasinya pendek aja, ditemukan file bagi berikut. Nantinya minggu kedepannya kita buat laporan forensiknya berdasarkan yang kita temukan tadi. Pak, kalau umpamanya tidak ditemukan Pak, pasti ada. Yang seperti wipe itu nanti. Kalau nggak ditemukan, santai dong Pak. Enggak. Kalian screenshot juga apa adanya. Ya. Jadi kita belajar hari ini berdasarkan riset masing-masing. Namanya riset itu tidak search aja. Search itu mencari ya. Kalau ditambah apa artinya? Pencarian yang sering diulang-ulang. Apply itu memulai. Tapi kalau reply mengulang kembali. Otomatis riset itu penelitian yang diulang-ulang sehingga hasilnya itu valid. Oke, beginilah hasil penelitiannya nanti. Kalau kalian peneliti ya seperti ini. Tugas akhir ya seperti ini. Tapi yang ringan ya. Skalanya ringan. Ini Bapak contohkan otopsi. Nah, ini adalah contoh kasus hacking. Ya. Kita cek nih, ada deleted file. Ada yang terhapus enggak? Oh, ini file sistemnya ada yang menghapus. Ini ada 1371 file yang terhapus. Kalian cek semuanya. Kalau di flash disk kan sedikit ya. Nah, ini. Setelah itu, kalau umpamanya kalian forensik di program,
Kalian cek programnya, apa yang dipakai oleh si penjahat itu. Kalian bisa mencek di sini, ada aplikasi. Ada aplikasi yang aneh nggak? Ini kasus hacking. Ada aplikasi yang aneh nggak di sini? Ada? Ada. Oh. Jadi kalau umpamanya kalian sudah belajar hacking, keamanan jaringan atau keamanan, kalian pasti ada tahu nanti beberapa aplikasi hacking. Otomatis apa? Coba cek di internet atau di HP kalian aplikasi Kain. Ini. Itu buat apa? Coba cek di HP kalian atau di internet. Aplikasi Chain ini dibuka oleh si pemakai pada tahun 2004. Aplikasi Chain. Setelah itu tambahkan hacking. Chain hacking. Ada yang bisa menemukan Chain buat apa? Hah? Untuk recovery apa? Password. Nah itu. Jadi aplikasi Chain ini untuk membuka password. Ada juga aplikasi Ethereum. Ya, ini terkait jaringan. Nah, berarti kita harus menjelaskan ke sidang nanti ketika jadi saksi ahli bahwasanya aplikasi Chain ini adalah salah satu aplikasi hacking. Otomatis kita harus memvalidasi kapan dia mengklik aplikasi ini. Nah itu. Recent dokumen kemarin sudah ya. Recent dokumen sudah diajarkan kan yang LNK. Di autopsi sudah ada juga LNK-nya. Di sini ada menggunakan anonymizer. Coba cek aplikasi anonymizer buat apa? Anonymizer. Silakan coba. Anonymizer. Bapak nggak bisa buka internet ya, mungkin yang Bapak buka multitaskingnya sudah banyak banget. Sudah recording sama membuka yang autopsi. Siapa yang tahu anonymizer? Silakan tolong cek. Nah, alat untuk membuat aktivitas internet tidak terlacak. Jadi IP address-nya itu tidak terlacak. Nah, otomatis apa? Ini adalah langkah hacking biar tidak terlihat. Otomatis ini ada penjahat intinya. Ya. Nah, proses-proses ini kalian masukkan di laporan ketika mendapatkan kasus seperti ini. Jadi ketika mencari di otopsi, lihat dari sini ya. Ini adalah modul yang ada di otopsi. Jadi modul-modulnya bisa kita aktifkan, bisa juga kita tidak aktifkan. Sudah Bapak jelaskan juga di video, nanti Bapak kirim di Smart. Web bookmarknya, dia ngapain aja, ya. Dia membuka email dan yang lain. Cookie-nya, historinya itu ada semuanya. Kalau deleted file masuknya di sini nanti kalian. Di sini. Kalau tidak ditemukan, apa yang harus dilakukan oleh lab forensik? Siapa yang bisa jawab? Kalau di otopsi tidak bisa ditemukan, apa yang harus dilakukan lagi? Menyerah. Masih ingat 3 komponen kemarin? 3 komponen forensik, people, apalagi? Masih ingat? Komponen yang ada di forensik ada people. Masih ingat Yunus?
Yang pertama people, yang kedua alat atau tools. Nah, kita harus mencari alat toolsnya. People-nya kan SDM kita sudah terpenuhi nih. Kalau sudah mentok, otomatis kita cari tools lain. Bapak sarankan yang Bapak pakai itu ada aplikasi Recover My File. Ini lumayan ini ya, berbayar, tapi lumayan bagus hasilnya. Ini sering digunakan di forensik juga. Tetapi ini berbayar. Bagi yang wiping nanti, silakan coba Recover My File. Yang ini. Ini lumayan bagus aplikasinya, merecover beberapa file. Nah, ini nanti. Ya. Silakan nanti boleh di-download. Ya. Jadi usahanya tuh jangan otopsi nggak bisa menyerah ya. Pakai aplikasi lain. Kalau umpamanya di betul-betul sudah forensik, itu ada alat khusus. Celebrate yang kemarin kalian ikutin webinarnya, dia menggunakan Celebrate. Harganya lumayan. Puluhan, 50-an kalau nggak salah. Makanya kalau kalian jadi digital forensik, biasanya satu kasus kalau besar itu bisa 50-an, bisa mengembalikan apa yang kalian beli. Ada juga kalau kasusnya tingkatnya tinggi bisa ratusan. Karena lumayan banyak yang harus dicari. Sindikat-sindikat itu mahal. Apalagi sindikat di perbankan. Oke, gitu aja untuk pembelajaran hari ini. Bapak pelajari Bapak terangkan tentang tahapnya. Silakan nanti kalian lakukan ya dalam 1 minggu ini. Kalau ada kendala silakan di WA group. Tahapannya sudah jelas ya di sini. Untuk pembuatan laporan silakan nanti dibuat PDF saja, dikirim di Smart. Laporan berbentuk sementara, ada screenshot, ada narasinya. Untuk laporan yang betulnya, yang laporan forensik nanti kita pelajari di pertemuan 10. Jadi yang mentahnya kita buat, kita olah, biar apa? Biar laporan kalian ini enak dibaca oleh saksi ahli yang lain. Jadi kita sebagai lab sport, petugas lab, kita membuat laporan biar saksi ahli yang berbicara nanti itu mudah, enak membacanya. Bahasanya bahasa komputer, bahasa yang dipahami orang awam. Oke, baik, itu saja yang bisa dapat Bapak sampaikan. Untuk pertemuan hari ini Bapak serahkan ke ini tadi ya.